Video berikut adalah cerita perjalanan kami ketika mampir di salah satu kota penting di Pulau Jawa. Kota yang mempunyai julukan The Spirit of Java atau jiwanya Jawa. Kota yang mempunyai sejarah panjang tentang perkembangan kerajaan Mataram Islam dan kota yang sampai saat ini masih mempunyai dua keraton, yaitu Keraton Surakarta Hadiningrat dan Puro Mangkunegaran. Kota itu adalah Kota Surakarta atau dikenal juga dengan nama Kota Solo. Solo, yang dikenal juga dengan nama Surakarta, adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 579.212 jiwa berdasarkan sensus tahun 2022. Sebelah timur dari kota ini dilewati oleh sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong karya Gesang, yaitu Bengawan Solo. Mata airmu dari Solo terkurung seribu, air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Saat ini, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama Sala atau Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek budaya atau kultural. Eksistensi kota ini dimulai saat Sinuhun Pakubuwana II, Raja Kesultanan Mataram Islam, memindahkan kedudukan raja dari Kartasura ke desa Sala, sebuah desa yang tidak jauh dari tepian Bengawan Solo. Sunan Pakubuwana II membeli tanah dari lurah desa Sala, yakni Kiai Sala, sebesar 10.000 ringgit gulden Belanda untuk membangun Istana Mataram yang baru. Secara resmi, Istana Mataram Islam yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan mulai ditempati pada tanggal 20 Februari 1745. Itu perahu Perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh Sinuhun Pakubuwana II Belanda dan Pangeran Mangkubumi pada tanggal 13 Februari 1755 membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya, wilayah Kasunanan Surakarta semakin berkurang karena Perjanjian Salatiga yang diadakan pada tanggal 17 Maret 1757 menyebabkan Raden Mas Said diakui sebagai seorang pangeran merdeka dengan wilayah kekuasaan berstatus kadipaten yang disebut dengan nama Kadipaten Mangkunegaran Surakarta atau Pura Mangkunegaran Surakarta. Sebagai tambahan juga, Raden Mas Said ini juga dikenal dengan nama Pangeran Sambernyowo. Halo teman-teman, sekarang saya berada di hadapan Balai Kota Surakarta atau Solo. Dan ini adalah kantor pemerintahan, yaitu Wali Kota Solo. Di kantor Wali Kota Solo itu, di halaman depannya itu diletakkan beberapa patung, terutama patung Empat Sekawan. Kalau teman-teman yang bersuku Jawa tentu kenal dengan yang namanya Punokawan, ya salah satunya mungkin ada Gareng, Petruk, Bagong, satu lagi saya lupa. Oke. Nah, patung-patungnya itu display, ditunjukin di depan, itu di sebelah kiri dari kantor wali kota.
sebelah kanan itu lebih banyak seperti patung-patung pewayangan yang mungkin itu kayak ini ya, kayak pahlawan-pahlawannya begitu ya. Sekarang kita berjalan di sepanjang Jalan Ronggo Warsito. Jalan Ronggo Warsito, setelah dari Balai Kota Surakarta. Sekarang kita mau makan apa? Nasi liwet. Pasar Klewer adalah pasar tekstil terbesar di kota Surakarta. Pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia, kawasan di Pasar Klewer merupakan tempat pemberhentian kereta api yang digunakan sebagai tempat berjualan para pedagang pribumi. Oleh karena digunakan sebagai tempat berjualan, kawasan tersebut terkenal dengan sebutan Pasar Slompretan. Kata Slompretan diambil dari suara kereta api ketika akan berangkat yang mirip dengan tiupan trompet atau slompret. Pasar Slompretan ini merupakan tempat para pedagang kecil yang menawarkan barang dagangan berupa kain batik yang diletakkan di pundaknya sehingga tampak menjuntai tidak beraturan atau berkeleweran. Dari barang dagangan kain batik yang berkeleweran itu, pasar ini terkenal dengan nama Pasar Klewer. Sesuaiin dengan ujung kepalanya ya. Ditali ke belakang, ditali sini ke belakang. Iya. Dirapiin aja, ini kan kurang rapi. Iya, ngerti. Oke. Gampang itu. Batik Kauman Solo adalah salah satu sentra batik tertua di kota Solo. Kampung ini merupakan pemukiman kaum abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta yang masih mempertahankan tradisi membatik. Kampung ini memiliki arsitektur khas Jawa dan Belanda, serta kafe-kafe kekinian yang menarik untuk dikunjungi. Nama Kauman sendiri diambil dari kata kaum yang diartikan sebagai kampung pejabat. Tradisi membatik di Kauman diwarisi secara langsung dari Endalem Keraton Kasunanan Surakarta. Kampung batik Kauman cenderung berwarna gelap seperti coklat kehitaman dan motif yang dibuatnya pun tergolong modern. Teman-teman, kita baru selesai sarapan pagi di satu tempat yang namanya Gudeg Solo Mbak Sulandari. Kesan saya dari Gudeg Solo Mbak Sulandari ini, menurut saya ini ya masakannya lebih basah. Pertama kayak gudegnya, yaitu sayur nangkanya itu lebih basah. Untuk orang yang suka makan dengan ada kuahnya itu di sini lebih enak. Dan jujur saja kalau saya bandingkan gudeg yang ini barusan Mbak Dari ini menurut saya lebih pas di lidah saya dibandingkan kalau yang gudeg Jogja gitu. Tapi ya memang itu personal preference dari orang-orang ya. Jadi apakah mereka mau menggunakan mau pakai yang kering atau mau yang basah begitu. Dan ini sekarang kita meneruskan perjalanan. Dan teman-teman, kita berada di Kampung Batik Laweyan saat ini. Kampung Batik Laweyan ini adalah sebuah perkampungan batik yang ada di Solo selain yang ada di daerah namanya Kauman.
Harus ada sinar matahari terus ya? Iya. Kalau nggak pakai sinar matahari, ntar ini lama yang power glass. Perkampungan Batik Laweyan, kalau saya bandingkan dengan Perkampungan Batik Kauman, itu di Perkampungan Batik Laweyan daerahnya tuh lebih luas. Mobil itu bisa masuk, terus bisa parkir. Jadi kalau menurut saya lebih proper ya dibandingkan kalau di Perkampungan Batik Kauman. Karena kalau di Perkampungan Batik Kauman itu hanya sepeda motor atau sepeda atau becak aja yang bisa masuk. Sedangkan mobil itu susah banget untuk masuk, dan kalaupun bisa masuk susah untuk parkir karena lebarnya hanya pas-pasan untuk satu lebar mobil aja. Sedangkan di Laweyan itu lebih luas. Dan setelah itu dari literatur yang saya baca, ternyata Perkampungan Batik Laweyan itu lebih tua daripada Perkampungan Batik Kauman. Seperti kita tahu bahwa Perkampungan Batik Kauman itu mulai ada ketika Keraton Surakarta Hadiningrat mulai berdiri, yaitu sekitar tahun 1750-an. Sedangkan Perkampungan Batik Laweyan itu sudah ada sejak abad 15 atau abad 14 begitu. Tapi dari Kerajaan Pajang ya, yaitu mungkin tahun 1500-an. Sehingga dari segi usia itu Perkampungan Batik Laweyan itu lebih tua dibandingkan yang di Perkampungan Batik Kauman. Dan dari segi pilihan warna juga, kalau motif Kauman itu warnanya tuh banyak warna-warna gelap. Sedangkan di Laweyan pilihan warnanya tuh banyak warna-warna yang terang. Setelah kami mengeksplor Perkampungan Batik Laweyan dan memberi beberapa kain batik Laweyan, kemudian kami memutuskan untuk kembali pulang ke Yogyakarta. Kami memutuskan kembali pulang ke Yogyakarta dengan menaiki kereta api dari stasiun kereta api Purwosari. Jadi kami bukan naik dari stasiun Solo Balapan, tapi justru naik dari stasiun kereta api Purwosari, di mana dari segi posisi stasiun Purwosari itu lebih dekat ke Perkampungan Batik Laweyan dibandingkan Solo Balapan. Stasiun Purwosari merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Purwosari, Laweyan, Surakarta. Stasiun Purwosari merupakan stasiun kereta api tertua kedua di kota Surakarta. Dalam peta jalur Semarang Forston London terbitan tahun 1869, koleksi Universiteit Leiden Belanda, stasiun ini sama sekali tidak disebutkan. Yang disebutkan dalam rencana pembangunan jalur kereta api adalah Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij adalah stasiun Solo atau Solo Balapan dan stasiun Solo Rivier yang terletak di Lembah Bengawan Solo. Namun pada peta yang dibuat tahun 1878, nama stasiun ini mulai disebut, tetapi dengan nama yang salah, yaitu Purwodadi. Stasiun ini terakhir direnovasi pada tahun 2017 dengan mengganti lantai stasiun yang semula tegel tahu peninggalan Nederland Indisch Spoorweg dengan lantai marmer. Tegel ini diproduksi oleh Alfred Rehout and Company di Maastricht, Belanda, memiliki ukuran 20 x 20 cm dengan tekstur yang tidak rata agar memperlancar aliran air. Tegel ini kuat, kokoh, dan tahan lama mengingat fungsi awal stasiun ini sebagai stasiun barang.
Baik teman-teman, itu saja cerita saya dan istri saat mengeksplor Solo. Semoga ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman untuk jalan-jalan melihat Indonesia. Karena saya yakin Indonesia itu indah. Kita harus mengeksplor negara kita sendiri. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.